Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar desain lereng. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Angelia dengan NIM 0731603, Daniel Lopez 0731809, Rudi Ramadan 0731856, dan saya sendiri Yuki Mandu Simarmata 0731866. Outline yang kami buat, yang pertama pendahuluan, yang kedua dampak kelongsoran lereng, yang ketiga komponen dasar model geoteknik, dan terakhir tingkat keyakinan geoteknik. Pendahuluan. Desain lereng merupakan seni dalam menentukan keseimbangan antara kemiringan lereng dengan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, kemenetapan atau stabilitas lereng merupakan suatu faktor yang sangat penting karena menyangkut persoalan keselamatan manusia atau pekerja, keamanan peralatan, serta kelancaran produksi. Mengapa perlu dilakukan desain lereng? Yang pertama, memberikan konfigurasi penggalian yang optimal terhadap keselamatan, peroleh ore atau coal, dan pengambilan modal. Yang kedua, dengan lereng yang stabil, sepanjang umur hidup tambang, membuat investor yakin untuk berinvestasi. Pada geoteknik industri pertambangan, ada 3 hal faktor yang penting. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, tingkat atau sudut lereng. Yang ketiga, keekonomisan. Semakin besar atau tinggi sudut lereng, maka nilai keekonomisan suatu tambang semakin besar. Artinya, jika kita berhasil untuk membuat sudut lereng semakin tinggi, maka cadangan yang diperoleh semakin besar. Namun, hal ini beresiko biaya tingkat keselamatan pekerja juga semakin rendah. Untuk itu, diperlukan pengkajian atau perhitungan yang mendetail untuk mengetahui di mana titik yang berkembang antara keselamatan dan keekonomisan pada suatu tinggi atau sudut lereng tertentu. Yang kedua ada development flowchart, ada mineral deposit atau cadangan, project level itu seperti bagaimana tingkatan yang untuk mengambil mineral deposit tersebut. Lalu ke stakeholder, itu kayak pemangku kepentingan. Nanti dilihat dari nilai ekonomisannya sama lingkungan atau politik. Di mana untuk melakukan suatu pertambangan itu dilihat keekonomisannya, tetapi dilihat juga di sini dari tingkat lingkungannya. Bagaimana perusahaan tersebut berjalan, dan politikalnya. Lanjut ke minat desain. Ada scope desain, itu kayak desain lereng dan resort atau sumber daya. Bagaimana caranya membuat desain lereng untuk mengambil sumber daya tersebut. Lalu berlanjut ke review. Jika review ditolak, maka di-recycle ke awal. Dan jika diterima, maka dikembali lagi ke project level tapi dengan nilai optimal yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pertama tersebut dengan lebih bagus lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kak Angel. Baik, terima kasih untuk Saudara Yoki. Saya akan menjelaskan tentang dampak kelongsoran lereng. Selanjutnya, berikut faktor-faktor yang terdampak. Ada 3 faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu faktor sosial dan keselamatan, di mana faktor ini akan mempengaruhi di mana hilangnya nyawa akibat atau kecelakaan, hilangnya penghasilan pekerja, hilangnya kenyamanan kerja, kredibilitas perusahaan dipertanyakan juga, terlebih lagi dari pihak eksternal maupun pemangku kepentingan. Kemudian dari faktor ekonomi, operasi akan terganggu, kerugian terhadap material dan peralatan tambang,
perlu biaya untuk membersihkan kelongsoran dan kerugian pasar. Nah, selain itu ada kemungkinan lainnya, yaitu biaya pembersihan tadi, yaitu biaya pemindahan material longsor dan penyiapan lokasi penambangan dapat segera dilakukan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar kembali. Kemudian ada remediasi lereng. Lereng mungkin harus dipotong untuk mencegah longsoran lanjutan. Akibat lereng bagian atas yang lebih curam atau sistem support dibutuhkan. Kemudian dari longsoran itu pastinya akan mengganggu pada akses jalan. Oleh karenanya ada perbaikan jalan angkutan dan pembukaan akses jalan kembali. Nah, jalan angkutan dan RAM mungkin rusak dan pembukaan akses jalan tersebut menuju tambang harus dipertimbangkan. Nah, apa sih yang dipertimbangkan? Yaitu penggunaan jalan angkutan alternatif dan biaya yang berkaitan jika hanya ada satu RAM ke dalam pit yang rusak. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang pemindahan peralatan. Nah, peralatan yang tidak terkena oleh longsoran tadi harus dipindahkan. Biaya pemindahan peralatan ke bagian lain dari tambang sehingga dapat lebih produktif, dapat digunakan lagi. Kemudian kerusakan peralatan dan infrastruktur. Akibat longsoran tadi pasti ada juga peralatan yang rusak. Oleh karenanya, biaya penggantian peralatan dan infrastruktur menjadi pertimbangan penting untuk kasus di mana suatu fasilitas pengolahan dekat dengan lokasi crash lereng tambang. Kemudian ada biaya yang berkaitan dengan fatalitas dan cedera. Nah, biaya ini termasuk ke dalam biaya industrial dan aksi legal. Kemudian ada gangguan produksi, hal ini mempengaruhi kontrak dan biaya pemenuhan terhadap kontrak. Nah, biasa ada beberapa kejadian bahkan adanya diberlakukan denda bila tidak tercapainya produksi, apalagi bekerja sama dengan pihak lain dalam kontrak yang diberlakukan. Nah, yang ketiga itu ada dari segi faktor lingkungan dan peraturan. Nah, ini berdampak pada rusaknya lingkungan dan mungkin saja terjadi penutupan tambang. Salah satu cara yang dilakukan dalam analisis dampak longsoran lereng itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan data monitoring pergerakan lereng. Nah, observasi visual juga dilakukan guna mengkonfirmasi pergerakan lereng tersebut yang pada akhirnya waktu dan radius longsoran dapat diprediksi, yang memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan guna meminimkan dampak fatalitas dan kerugian ekonomi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, seperti yang sebelumnya oleh saudara Yoki, begitu pula pada gambar ini. Semakin curamnya lereng, maka recovery-nya akan semakin besar. Akan tetapi, tingkat keselamatan, baik itu bagi pekerja juga, itu semakin kecil tingkatnya. Slide selanjutnya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai terminologi. Nah, pada bagian ini terdapat seperti yang ada pada gambar, terdapat beberapa bagian, yaitu ada crash, ram, inter-ram angle, overall angle, floor, bench, bench height, bench width. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh dosen kami, bisa diketahui bahwa tinggi lereng overall itu bisa diketahui dengan melihat kita lihat dari crash, kan kita mengambil tegak lurus dari floor. Maka itulah yang disebut dengan tinggi lereng overall. Nah, untuk bagian lainnya seperti crash. Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa adanya crash. Nah, crash itu apa? Itu adalah kepala jenjang atau bagian atas dari jenjang. Kemudian ada single slope, itu adalah sudut kemiringan satu bench.
Nah, overall slope adalah sudut kemiringan yang dihitung dari toe paling bawah ke crest paling atas. Bench width, lebar jenjang atau bench lebar dari crest ke toe pada satu jenjang yang sama. Kemudian ada bench height, yaitu tinggi jenjang yang diukur tegak lurus dari toe ke crest. Kemudian ada ramp. Ramp itu adalah jalan tambang. Kemudian slide selanjutnya. Nah, berikut adalah terminologi instability. Seperti pada gambar, kita bisa melihat unloading response, movement, dan failure. Nah, saya akan menjelaskan mengenai unloading response tadi. Nah, unloading response ini stress release akibat penggalian. Kemudian ada movement, itu adanya rekahan mulai terlihat. Dan failure itu pergerakan lereng melebihi ambang batas. Ambang batasnya seperti apa? Yaitu 5 mm per hari. Kemudian slide selanjutnya. Terminologi yang kedua yaitu rockfall atau jatuhnya batuan. Batuan lepas yang jatuh atau bergulir dari muka lereng. Nah, ini bisa disebabkan oleh lemahnya peledakan atau pore blasting, pelapukan, dan pembekuan. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke dalam desain lereng. Nah, ada beberapa faktor yang dalam membuat desain lereng. Yang pertama kita harus melihat dari segi geologi, kemudian struktur, massa batuan, dan hidrogeologi. Ada beberapa tahapan dalam membuat desain lereng. Kita harus melihat dari modelnya dulu, domain desain analisis, kemudian pada akhirnya akan implementasi. Pada model, kita harus melihat dari segi model geotekniknya. Nah, dari 4 faktor itu, kita akan mengetahui model geoteknik. Setelah diketahui model geoteknik yang mana yang tepat untuk dipakai, kita akan mengetahui geoteknik, domain dari geoteknik. Dari situ kita akan dapat menentukan failure modes atau tipe patahan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kekuatan atau tekanan, kemudian ada struktur. Nah, dari failure modes ini, kita bisa mengetahui desain sektor. Dari situ, kita akan dapat mengetahui kemudian bench configuration. Dari bench ini, ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu equipment dan kapasitas. Dari itu, kita bisa mengetahui interim angle, seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian dari interim angle, kita akan dapat mengetahui overall slopes-nya. Nah, kedua hal ini masuk ke dalam perencanaan tambang. Nah, setelah overall diketahui, kita akan masuk ke dalam analisis. Akan dicari mengenai stability analisisnya. Nah, seperti apa untuk stability analysis? Ada 4 faktor, yaitu struktur, kemudian ada strength, groundwater atau air bawah tanah, kemudian ada tekanan in situ. Nah, stability analysis ini akan dilihat dari partial slopes dan overall slope-nya. Setelah diketahui stability analysis, kita akan mendapat final design-nya. Nah, tapi sebelum ke implementasi, kita harus melihat dulu risk assessment-nya. Apakah sudah ada yang perlu ditambahkan, apa masih kurang, segala macamnya. Bila masih ada yang perlu ditambahkan, maka kita akan balik lagi ke bagian di mana desain, yaitu di equipment dan capability. Atau bisa masuk ke mine planning-nya. Bila dirasa risk assessment-nya kurang terpenuhi. Kemudian dari final design, jika tidak
ada masalah lagi, kita akan masuk ke implementasi. Dari implementasi akan dilakukan depreciation dan monitoring. Nah, di monitoring kita akan melihat kembali movement dan desain modelnya. Bila tidak ada kendala lagi, tidak ada permasalahan lagi, langsung ke closure. Baik, selanjutnya. Nah, berikutnya untuk komponen dasar model geoteknik akan dijelaskan oleh Saudara Rudi. Baik, terima kasih Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar model geoteknik. Komponen dasar di sini ada model geologi, model hidrogeologi, dan model struktur, model massa batuan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang model geologi. Permodelan geologi merupakan ilmu untuk menggambarkan keadaan geologi di bawah permukaan bumi dengan penggambaran metode 3 dimensi. Pemodelan geologi mempunyai suatu tujuan tertentu, yaitu untuk membatasi penaksiran kadar agar penaksirannya tidak diekstrapolasikan terlalu jauh ke blok-blok di luar batas mineralisasi. Formasi geologinya adalah yang pertama, analisis awal yang berkaitan dengan geologi pada daerah penelitian. Yang kedua, interpretasi data yang tersedia dan observasi. Yang ketiga, pemodelan struktur yang menggambarkan batas batuan. Di sini juga ada model hidrogeologi. Model hidrogeologi merupakan suatu penggambaran keberadaan air di bawah permukaan bumi dengan penggambaran menggunakan metode 3 dimensi. Misalnya, seperti air permukaan, air tanah, lahan basah, air tanah, dan muara, yang membantu dalam memahami, memprediksi, dan mengelola sumber daya air, baik aliran dan kualitas air biasanya dipelajari menggunakan model hidrogeologi. Next. Model struktur. Model struktur adalah penggambaran perubahan struktur lapisan batuan sedimen akibat kerja kekuatan tektonik. Dan yang terakhir ada model massa batuan. Model massa batuan adalah penggambaran susunan blok-blok material batuan yang dipisahkan oleh berbagai tipe ketidakmenerusnya geologi. Tegangan in situ, seismic, loading, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat keyakinan geoteknik akan dijelaskan oleh Daniel Lopez. Terima kasih Saudara Rudi Ramadan. Berikutnya saya akan membawakan mengenai tingkat keyakinan geoteknik. Next. Sebagai indikasi untuk tingkat keyakinan geoteknik, diperlukan suatu nilai yaitu nilai FK dan PK acceptable. FK merupakan faktor keamanan, dan faktor keamanan ini dinyatakan dalam sebuah nilai di mana nilai ini nantinya didapatkan dari hasil perbandingan antara seberapa besar gaya yang menahan lereng dan gaya penggerak yang muncul dari sebagian atau seluruh material lereng itu sendiri yang bergerak ke bawah menuju bidang bebas. Yang kedua, itu terdapat PK, yaitu probabilitas kelongsoran. Nilai probabilitas kelongsoran ini didapat dari optimasi nilai faktor keamanan, sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan terhadap desain lereng tersebut. Pada tabel dapat terlihat yaitu jenis lereng, keparan longsor, dan kriteria yang dapat diterima. Untuk lereng tunggal dapat kita lihat bahwa faktor keamanan FK statisnya 1,1 dan probabilitas longsornya 2,25 sampai 50%. Dan untuk contoh selanjutnya, untuk lereng keseluruhan, keparahan longsornya tinggi, faktor keamanannya bernilai 1,3 sampai 1,5 dengan probabilitas kelongsorannya 5%. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi keparahan longsor, maka faktor keamanan yang diperlukan juga akan semakin tinggi. Namun, ketika faktor keamanannya sudah tinggi dan sudah dapat mengatasi keparahan longsor, maka probabilitas kelongsorannya akan semakin kecil.
dan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Next. Berikutnya merupakan tingkat keyakinan geoteknik sesuai kode JORC. Dapat dilihat untuk sumber daya mineral dan cadangan biji. Untuk sumber daya mineral terdekat, tertunjuk terukur, dan cadangan biji terkira dan terbukti, dapat dilihat bahwa trennya semakin ke bawah, maka peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geotekniknya akan semakin tinggi. Dan dapat terlihat juga pada gambar ada peningkatan level, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Next. Seperti yang telah kita lihat di grafik sebelumnya, data yang tampak pada layar merupakan rekomendasi level, upaya, dan kepercayaan data geoteknik. Dapat dilihat untuk setiap level yang disebutkan sebelumnya, terdapat persentasenya. Untuk level 1, kepercayaan data geotekniknya 30%. Untuk level 2, tingkatan kepercayaan datanya 40-60%. Level 3, 50-75%. Level 4, 65-85%. Dan level 5, di atas 80%. Hal ini menandakan bahwa data yang kita miliki semakin tinggi levelnya, datanya akan semakin reliable. Next. Setelah kita mengetahui tingkatan atau level, kita dapat menentukan sudut lereng berdasarkan tahapan kegiatan dan tingkat target kepercayaan data yang sudah kita miliki. Untuk tahapan kegiatan pertama adalah kegiatan konseptual, tingkat kepercayaannya di atas 30%. Untuk itu penentuan lerengnya atau penentuan sudut lerengnya didasarkan pada pengalaman dari batuan yang sama menggunakan data perkiraan dan laporan dan interpretasi data regional dari beberapa tambang dengan kondisi geologi yang sama. Untuk itu, tahapan kegiatan konseptual ini dapat disebut sebagai kegiatan level 1. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu previsibility. Dengan tingkat kepercayaan data 40-60%, sudut lereng yang dibentuk dapat dibuat didasarkan dengan data yang diperoleh dari singkapan, paritan, sumuran, dan lubang bor. Dan ini merupakan kepercayaan data level 2. Tahapan kegiatan ketiga yaitu visibility atau studi kelayakan dengan tingkat kepercayaan 50-75%. Sudut lereng dapat ditentukan dengan didasarkan oleh data singkapan, paritan, sumuran, dan lubang bor yang lebih detail lagi dibandingkan previsibility. Dan tingkat level kepercayaan datanya itu level 3. Dan yang terakhir, untuk tahapan kegiatan desain dan construction, tingkat kepercayaan datanya 65-85%. Di sini terjadi peningkatan data dan sudut lereng dapat ditentukan berdasarkan update data selama proses studi kelayakan. Jadi datanya akan semakin reliable dan ini merupakan level tingkat 4. Next. Berikut merupakan daftar pustaka di mana kami menyusun presentasi ini. Next. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.